Contoh soal cermin cekung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas contoh soal dan pembahasan mengenai pemantulan cahaya pada cermin cekung atau cermin positif. Namun sebelumnya, kita uraikan secara ringkas terlebih dahulu mengenai konsep dasar pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nah, cermin cekung itu sendiri adalah cermin lengkung yang bagian dalamnya dapat memantulkan cahaya. Cermin cekung disebut juga cermin positif atau cermin konvergen karena sifat cermin cekung yang mengumpulkan atau memusatkan sinar yang jatuh padanya. Nah, diketahui benda tingginya, tinggi benda H yaitu 6 cm di depan cermin cekung. Yang berjari-jari, jari-jari itu lambangnya adalah R yaitu 30 cm. Nah, bila jarak benda ke cermin adalah 20 cm, nah jarak benda ke cermin yaitu S besarnya adalah 20 cm. Kemudian ditanyakannya yaitu yang pertama adalah jarak bayangan S aksen, kemudian perbesaran bayangan adalah M, tinggi bayangan lambangnya adalah H aksen. Jadi setiap bayangan-bayangan diberi aksen. Terakhir adalah sifat bayangan. Nah, jawab. Nah, untuk mengerjakannya kita akan menggunakan perumusan 1S ditambah 1/S aksen yaitu 1/F. Nah, kita lihat di sini S-nya sudah ada, kemudian S aksennya yang ditanyakan, kemudian titik fokusnya ini belum ada. Karena belum ada harus kita cari dulu, yaitu dengan cara menggunakan rumus F sama dengan setengah dari jari-jari. Jadi untuk mencari titik fokus yaitu setengah dari jari-jari cermin R. Maka setengah dari jari-jari adalah hasilnya adalah 15 cm. Kita masukkan 1/F, boleh dibalik ya, sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/15 sama dengan 1/20 ditambah 1/S aksen. Nah, untuk mencari 1/X aksennya, jadi kita tulis 1/S aksen sama dengan 1/15 dikurangi 1/20. Nah, ini penyebutnya itu tidak sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Yang bisa dibagi 15 dan bisa dibagi 20. Kita pakai 60. 60 dibagi 15 adalah 4. Sedangkan 60 dibagi 20 adalah 3. Ini 1/S aksen. Sehingga 1/S aksennya adalah 1/60. Nah, atau kita balik untuk mencari S aksen adalah tinggal kali silang atau kita balik saja 60/1 atau sama dengan 60 cm. Nah, itulah untuk mencari jarak bayangan benda. Atau boleh menggunakan rumus cepat ya, menggunakan rumus cepat yaitu F
atau S aksen, boleh ya, X aksen sama dengan ini 1, oh boleh nanti sajalah kita uraikan untuk rumus cepatnya. Kita langsung dulu ke permasalahan berikutnya, ini baru 1. Kemudian yang kedua itu untuk mencari perbesaran bayangan benda, yaitu M. Nah, rumusnya adalah M sama dengan ini harga mutlak dari S aksen per S. Jadi berapapun harganya, baik positif atau negatif, ketika dimasukkan ke dalam harga mutlak ini maka akan menjadi nilainya positif. Nah, karena S aksennya sudah ada, kita masukkan saja ke rumus. S aksennya 60 dan S-nya adalah 20. Sehingga 60 dibagi 20 adalah 3. Jadi perbesaran bayangan benda adalah 3 kali. Nah, untuk yang ketiga adalah kita akan mencari tinggi bayangan benda. Nah, untuk mencari tinggi bayangan benda, ya, kita bisa memasukkan dari rumus perbesaran bayangan benda, yaitu M sama dengan H aksen per H. Nah, karena M-nya itu sudah ada, M sudah ada, yaitu besarnya adalah 3. Nah, kita akan memasukkan tinggi bendanya adalah 6, ini H aksen. Tinggi bendanya adalah 6 cm. Maka kita kali silang H aksen sama dengan 6 kali 3. Kali 3. Hasilnya adalah 18 cm. Jadi tinggi bayangan benda adalah 18 cm. Nah, sekarang untuk sifat bayangan benda, sifat bayangannya kita akan melihat dari nilai-nilai itunya sendiri. Nah, kalau S aksennya adalah positif, 60 ini tidak negatif, S aksennya bernilai positif, maka benda ada di depan cermin. Benda di depan cermin. S aksen, ini R-nya 15. Ya. Kemudian nah, sekarang lihat kalau S aksennya itu lebih besar daripada S, berarti diperbesar atau diperkecil. Ya. S aksen lebih besar dari S berarti, nah ini S aksennya adalah 60, lebih besar daripada 20 berarti sifat bayangannya adalah diperbesar. Nah, seperti itu untuk pembahasan kita kali ini. Selamat mencoba. Untuk sifat bayangan, kita kembali lagi sifat bayangannya. Tadi dikatakan bahwa S aksennya bersifat positif, berarti benda ada di depan cermin cekung. Kemudian untuk X aksennya lebih besar daripada S, jadi jarak bayangannya lebih besar dari jarak bendanya, maka sifatnya itu diperbesar. Nah, untuk sifat bayangan keseluruhan yaitu karena benda itu di depan cermin maka bersifat nyata. Bersifat nyata. Kalau nyata pasti terbalik dan diperbesar. Nah, sekian dari saya untuk pembahasan cermin cekung kali ini. Kita akan membahas lagi untuk contoh soal berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih.